Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Sudah puas menikmati masa-masa liburan Bapak Ibu Saudara? Oh, belum, siapa tadi yang bilang belum tuh? Belum puas ya? Kayaknya perlu ditaruh di Pulau Untung Jawa tuh. Lukas 18. Yuk mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18. Matius 18. Bentar ya saudara ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap. Judulnya, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, saudara? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja ini oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ayat 35 yang terakhir, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tema dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah mengampuni tanpa batas, saudara. Saudara pernah dikecewakan, saudara? Saudara pernah disakiti hati saudara? Pernah ya. Apa respon saudara ketika saudara disakiti oleh orang lain? Marah, terus kesel, apalagi woru, kecewa apa kecewe? Kecewa, iya. Respon kita ketika kita disakiti itu kita marah, kesel, kecewa, dan manusia cenderung saudara kalau dia disakiti dia ingin membalas, betul gak saudara? Manusia ketika jatuh dalam dosa, ketika dia disakiti oleh orang lain, maka kecenderungan dia ingin membalas. Kalau perlu orang yang dia sakiti itu hidupnya sampai menderita, saudara. Betul, saudara? Nah, di dalam Matius ini kita belajar bahwa ada seorang hamba itu berhutang kepada raja. Kemudian hamba itu memohon kepada raja supaya raja itu
memberikan pengampunan supaya hutangnya itu dilunaskan. Dan akhirnya apa saudara? Raja memberikan pengampunan sehingga hutangnya dilunaskan. Setelah dia keluar dari penjara, temannya ini melihat, lu punya utang lo sama gua men. Wah, langsung dicekek saudara. Baca di hati itu saudara. Temannya mencekek dia. Bayar utang lo men, ya enggak? Bayar bray utang lo bray. Lu punya utang lo sama gua lo. Bayar enggak? Ya kan? Temannya berkata seperti itu, dicekek saudara. Ada temannya lagi yang lihat, wih, ini orang songong banget, ya kan? Padahal dia udah diampuni nih, udah dibebasin dari raja. Dia berlaku parah banget nih sama temannya. Akhirnya dia lapor ke raja. Wah, raja marah. Lu udah gue ampuni ya, udah gue bebasin utang lu, kok lu berbuat demikian kayak ke temen lu itu. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari. Sehingga dikatakan di sini apa saudara? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Namun saya ingin membahas saudara tentang yang di ayat 21 dan 22 ini saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya ingin membahas ini saudara. Saudara tahu apa arti dari pengampunan saudara? Apa artinya mengampuni? Mengampuni artinya kita memberikan pengampunan saudara. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Atau kita sederhanakan saudara pengertiannya, dengan demikian mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Jadi ketika seseorang berbuat dosa kepada kita saudara, kita harus memberikan pengampunan saudara. Dan Tuhan menginginkan agar kita memberikan pengampunan tanpa batas kepada orang yang bersalah kepada kita. Jujur rasanya itu gak mudah, jujur rasanya itu sangat berat. Namun Tuhan inginkan agar setiap kita ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, kita harus memberikan pengampunan saudara. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita harus melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Saya tadi cerita dengan istri dan anak saudara. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menurut kita menjengkelkan. Saya juga pernah cerita juga dengan Bu Evi ya. Waktu itu kita lagi perjalanan kemana tuh, Citra Raya ya. Saya waktu SMP saudara. Saya punya seorang guru, dia itu benci terhadap saya tanpa alasan, pasti. Setiap kali pelajaran dia tiba-tiba masuk ke kelas langsung hampiri saya. Dia berkata, kamu udah kerjain tugas belum? Mana lihat PR-nya? Wah, syukurnya saya udah kerjain tugas Pak. Kalau belum, waduh. Terus minggu depannya gitu, jadi apa ya? Setiap pelajaran dia ada rasa ketakutan saudara. Kenapa saya terus yang diincer saudara. Saya pernah waktu itu lalai mengerjakan tugas. Sampai buku saya tuh robek saudara. Saya ditabokin pakai buku itu, Chester. Puak. Sampai robek buku saya. Sampai akhirnya dia bilang gini, siapa sih nama kamu? Oh pantes. Tahu ya saudara ya? Tahu ya Pak ya? Oh pantes nama kamu Samuel ya kan? Dia pakai gini saudara. Ya. Guru saya tuh pakai begini. Ya. Zaman itu, waduh saya dalam hati gini, saya salah apa ya? Setiap pelajaran dia kok saya sepertinya jadi bulan-bulanannya dia gitu. Sampai akhirnya suatu hari saudara, ketika dia datang ke kelas, saya udah deg-degan saudara. Pakai baju kuning saudara dia, kerudung kuning, terusannya kuning saudara. Dia langsung datengin saya bilang gini, Bu, Ibu cerah banget sih hari ini. Cantik banget Ibu hari ini. Dia langsung saudara terpesona saudara oleh perkataan saya saudara. Dia yang tadinya mau marah saudara, gak jadi saudara. Sejak saat itu saudara, guru saya tuh udah gak pernah marahin saya lagi tuh. Haleluya kata guru. Benar guru. Saya katakan seperti itu, saya bilang, Bu,
banget ya pakaian ibu hari ini. Ibu cantik banget. Saya puji dia pasti. Ternyata saudara, pujian itu dapat meluluhkan hati seseorang. Ya Bu Evi ya. Bu Evi kalau dipuji oleh Pak Roy gimana Bu Evi? Haleluya. Pasti Bu Evi akan berkata, ku kan terbang tinggi di awan. Ya kan saudara, pujian dapat meluluhkan saudara. Belum lagi saudara, saya kemudian melayani Tuhan. Di gereja pun juga ketemu dengan orang yang aneh saudara. Orang-orang yang benci kita juga tanpa alasan. Orang-orang disalamin tiba-tiba saya dilewatin. Waduh, rasanya gimana ya? Kita bertugas jadi asher, rasanya Pak Ci, tadi Ci Esther bilang katanya gondok ya Ci ya. Gondok, bener dongkol. Orang lain disalami ketika kita dilewatin saudara. Waduh, rasanya itu gondok, rasanya itu dongkol saudara. Saya bisa berkata seperti ini karena saya sudah lolos, sudah berhasil melewati ujian saudara. Kalau flashback 15 tahun yang lalu saudara, saya pernah mengalami hal-hal yang sangat pahit dalam kehidupan saya. Khususnya ketika saya waktu itu sangat berapi-api, sangat on fire di dalam pelayanan. Saya mendapatkan hal yang tidak mengenakan saudara. Dan Pak Ferry juga pernah mengalami ya Pak ya. Kita sama-sama satu angkatan. Mengalami hal-hal yang gak mengenakan saudara. Tapi disitulah kita bisa belajar mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Dan Tuhan ingin agar kita juga memberikan pengampunan tanpa batas saudara. Bayangkan saudara, saya pernah dituduh korupsi uang persembahan. Saya dituduh selingkuh dengan jemaat. Dan itu sebenarnya gak terbukti saudara. Sehingga akhirnya saya mesti keluar dari tempat itu saudara. Saya mengalami kepahitan bertahun-tahun saudara. Tahukah saudara, orang yang hidup dalam kepahitan tuh gak enak hidupnya saudara. Gak ada damai sejahtera, hidupnya gak tenang saudara. Rasanya tuh ingin balas dendam, rasanya tuh ingin balas sakiti mereka juga. Tapi Tuhan ajarkan kita mengampuni saudara. Rasanya tuh sangat berlawanan ya dengan daging kita. Daging kita tuh ingin membalas, daging kita itu ingin menyakiti juga. Tapi Tuhan berkata ampuni, ampuni, ampuni. Itu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita saudara. Saat ada orang lain menyakiti hati kita, kita harus memberikan pengampunan. Di dalam doa Bapa kami di situ diajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara tahu bahwa ketika engkau mengampuni dosa dan kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Orang yang mengalami kepahitan tuh imunnya akan lemah, bener ya Pak dokter ya. Orang yang mengalami kepahitan Pak, imunnya lemah ya Pak ya. Dan dia akan mudah terserang penyakit ya Pak ya. Bener loh, orang yang mengalami kepahitan, imunnya akan lemah dan dia akan mudah terserang penyakit saudara. Karena itu saudara, kalau ada dendam di dalam hidupmu hari-hari ini, bereskan di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih simpan kesalahan orang lain saudara, buang itu saudara. Sebab itu tidak memberikan keuntungan di dalam hidupmu. Itu menjadi sampah di dalam kehidupanmu saudara. Ya buru ya, buang ya, lepaskan pengampunan kepada setiap orang. Nah, orang yang menyimpan kesalahan saudara, menyimpan dendam, itu menghambat berkat Tuhan turun dalam kehidupannya loh saudara. Tahukah saudara, berkat itu terhalang oleh yang namanya dendam. Berkat itu terhalang oleh yang namanya kecewa. Berkat itu terhalang oleh yang namanya iri hati. Saat engkau mempunyai dendam, sama seperti engkau membatasi berkat Tuhan turun dalam kehidupanmu. Saudara. Kalau ingin engkau mengalami terobosan, lepaskan pengampunan saudara. Saya pernah mendengar kesaksian saudara waktu saya melayani di Full Gospel ya. Ada seorang TNI saudara. Dia ini sangat galak terhadap istrinya. Istrinya telat bikin kopi langsung tampar. Wah, ringan tangan saudara. Istrinya telat
Istri masak nggak enak, langsung ditendang. Nah, suatu kali saudara, dia mendapat tugas. Waktu itu Indonesia sedang bertugas misi perdamaian di Timur Timur ya saudara ya. Nah kemudian bapak itu saudara, dia ditangkap oleh tentara Franklin waktu itu. Dia ditangkap, terus kemudian oleh tentara Franklin dia dianiaya sama seperti dia menganiaya istrinya. Waduh, ya kan? Ketika dia ditendang, dia ingat, wah gua waktu di rumah sering tendang istri gua nih. Ketika dia dipukul, dia ingat, waduh di rumah saya sering memukul istri saya. Hingga di dalam sel itu saudara, dia menangis, dia menyesali apa yang telah dia perbuat terhadap istrinya saudara. Dan dia berdoa, Tuhan ampuni aku karena aku sudah menyakiti hati istriku. Sehingga akhirnya dia bebas saudara. Dia dibebas kan waktu itu. Terus kemudian dia pulang. Nah di airport saudara, istrinya menjemput suaminya nih saudara. Istrinya sungguh sangat gemetar ketika dia melihat berhadapan dengan suaminya saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Ketika suaminya bertemu dengan istrinya, dia langsung tersungkur dan dia minta ampun. Mah, ampuni papa ya mah. Sebab selama ini papa telah menyakiti hati mama. Papa telah memukul mama. Papa telah menendang mama. Papa minta ampun ya mah. Selama di penjara, papa pernah mengalami hal yang sama yang seperti papa lakukan terhadap mama. Dia menangis saudara. Dia minta ampun terhadap istrinya. Dan saat itu istrinya mengampuni dia. Pemulihan terjadi, rumah tangga itu dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kok pada lemes banget ya saudara ya. Kayaknya kurang liburan nih, kurang piknik nih. Kalau Pak Ferry mah udah puas dia liburannya, ya kan? Ke Pulau Untung Jawa, ya besokannya malam takbiran ke tempat pastip. Terus besokannya lagi ke Pik ya Pak ya. Waduh Pak Ferry puas banget, besokannya lagi berenang lagi ya Pak ya. Waduh Pak Ferry udah puas banget ini liburannya saudara. Kalau saya dengan anak-anak ya liburannya cukup di rumah aja lah. Nonton TV saudara. Nah di sini saya mau bahas, apa arti mengampuni 70 kali 7? Tentang pengampunan ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, itulah yang kita sebut sebagai numerial paralelism. Artinya adalah bahwa ketika orang berbuat salah lagi kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Artinya sampai kapanpun mereka melakukan kesalahan, kita tetap mengampuni kesalahan mereka. Itu berarti bahwa kita juga harus memberikan pengampunan tanpa batas, saudara. Saya bersyukur punya istri seperti Aurelia Maria, saudara, ya kan? Ketika saya sakiti hatinya, dia langsung memberikan pengampunan gitu ya. Sehingga esok harinya dia bilang, enggak tuh saya udah gak ingat-ingat lagi kesalahan kamu. Waduh luar biasa saudara. Saya katakan kepada Tuhan, saya bersyukur buat anugerah terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sehingga engkau memberikan istri yang luar biasa, istri yang mudah memaafkan, ya kan. Nah saya punya prinsip saudara, kalau saya jadi api, istri saya itu menjadi es, ya kan, menjadi air. Sehingga pada saat saya marah, istri saya itu harus menenangkan saya, saudara. Begitupun sebaliknya, gitu Pak Steve. Itu kunci kebahagiaan rumah tangga kami yang bisa kita siarkan kepada yang lain gitu ya. Kalau ada yang konseling ke masalah rumah tangga kepada saya katakan, saya nggak mau panjang lebar deh ngomong. Mendingan kamu berdua ikut saya ke rumah, nginep, lihat apa yang saya perbuat terhadap istri saya, dan lihat apa yang istri saya perbuat terhadap saya. Oh begitu ya Pak? Iya. Karena saya nggak mau cuma sekedar teori. Mendingan langsung praktek aja. Saya bilang gitu, oh begitu ya. Sehingga akhirnya rumah tangga itu dipulihkan saudara. Banyak rumah tangga hari ini mengalami perceraian, mengalami keretakan karena masing-masing mereka tidak mau mengampuni.
Masing-masing mereka itu tetap pertahankan gitu egonya. Dan mengingat-ingat kesalahan suami atau istrinya yang diperbuat, ya kan? Sehingga akhirnya tidak terjadi pemulihan di dalam rumah tangga itu dan rumah tangga itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa iblis sangat senang sekali kalau kita punya rasa dendam, saudara. Kalau kita menyimpan dendam, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, itu setan sangat suka, saudara. Ya kan? Kalau perlu sama setan dikomporin, saudara, ya kan? Wah, lu pernah disakitan hati lu sama dia lu. Wah, dia pernah ngatain lu tuh yang enggak, ya kan? Setan tuh senangnya begitu, saudara. Dikompor-komporin kita ya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ya saudara, yuk mari kita sama-sama belajar tentang mengampuni tanpa batas ini, saudara. Supaya kita sama-sama hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya mau jabarkan mengapa kita harus memberikan pengampunan tanpa batas atau mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, saya lihat saudara, angka 7 adalah angka sempurna di mana Allah memberkati kita pada hari yang ke-7 dan menjadikan hari Sabat atau kelegaan dan perhentian, saudara. Jadi angka 7 adalah angka yang sempurna, saudara. Tuhan memberkati ciptaannya pada hari yang ke-7, saudara. Dan yang kedua, angka 7 adalah angka pembalasan. Seperti kasusnya Kain yang membunuh Habel. Sehingga Tuhan membalaskannya kepada Kain 7 kali lipat. Bahkan Lamek dibalas 70 kali 7 kali lipat. Dapat kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 24. Yang ketiga, angka 7 berhubungan dengan perhitungan batas maksimal umur manusia. Kalau Tuhan memberikan kekuatan hingga lebih dari yang ditentukan, itu adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Mazmur 90 ayat 10. Yang keempat, tradisi Israel setelah 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun. Maka tahun ke-50 akan menjadi tahun Yobel di mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak, atau itu dapat kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai yang ke-11, saudara. Jadi kalau kita artikan 70 kali 7 kali berapa? Itu masih ada banyak, saudara. Artinya apa? Kita harus memberikan pengampunan tanpa batas. Saat engkau menyakiti hatimu, saat ada orang lain yang memberikan hal-hal yang tidak mengenakan, saudara, berikan pengampunan tanpa batas kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, saudara, kita harus mengampuni karena Kristus telah memberikan pengampunan kepada kita sehingga kita tidak lagi berada di dalam kepahitan, saudara. Kristus telah mengampuni setiap kita, saudara. Karena itu bersyukur, saudara, kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Pemazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, saudara. Karena apa? Orang yang senantiasa menjadi budak dosa, saudara, itu hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya jauh dari berkat Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan mau memberkati dia sementara dia masih terus-menerus menjadi budak dosa. Hal yang perlu dia lakukan adalah dia harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, saudara. Supaya Tuhan mengampuni dia dan dia mengalami kelepasan dan kelegaan, saudara. Dan kalau dia tidak memberikan pengampunan, maka hidup dia akan dikuasai oleh yang namanya tadi kepahitan, saudara. Kepahitan itu nular, saudara. Sama-sama katakan kepahitan itu nular. Kepahitan nular, saudara. Orang yang mengalami kepahitan, dia cerita masalahnya ke orang lain, itu kan nular loh, saudara. Benar, kepahitan itu nular. Punya virus ya, namanya virus kepahitan. Kepahitan nular ya, Bu ya. Kepahitan itu nular, saudara. Kalau engkau bergaul dengan orang yang mengalami kepahitan, lama-kelamaan engkau juga akan mengalami kepahitan, saudara. Orang yang mengalami kepahitan butuh kasih Kristus dalam kehidupannya. Sehingga harus dia dipulihkan. Waktu itu saya dipulihkan, saudara, di dalam Pria Sejati ya Pak ya. Saya udah 2 kali Pak ikut Pria Sejati. Pasti udah jadi pembina ya Pak ya. Udah jadi pembina. Oh, fasilitator luar biasa. Saya ngalami pemulihan, saudara, ketika saya mengikuti Pria Sejati. Segala masalah saya keluarkan waktu itu, didoakan oleh fasilitator. Wah, saya ngalami yang namanya pemulihan. Yang tadinya gambar diri rusak dipulihkan, saudara. Saya ngalami kelegaan.
Saya mengalami kelepasan dan saya mengalami kebebasan, saudara. Sehingga saya tidak lagi dibelenggu oleh namanya kepahitan, saudara. Dan Kristus sanggup melepaskan kita dari kepahitan itu, saudara. Datang kepada Dia. Dia Allah yang sanggup membebaskan kita dari kepahitan. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni tanpa batas? Karena pengampunan dilakukan untuk menghindari jerat dari si setan. Tadi sudah saya sampaikan, setan tuh sangat senang terhadap orang yang mengalami kepahitan. Kalau perlu, saudara, dia hancurkan secara bertubi-tubi kehidupan orang itu. Tujuan setan dalam kehidupan manusia, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Dia mencuri apa? Mencuri damai sejahtera, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Dia curi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dia curi buah-buah roh dalam kehidupan kita, saudara. Dia membunuh apa? Membunuh kepercayaan kita terhadap Tuhan. Dia membunuh iman kita, saudara, sehingga kita tidak mempercayai Tuhan. Dan kemudian dia membinasakan kita. Dia ingin agar kita bersama-sama dengan dia di dalam neraka, saudara. Setan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu, saudara, yuk lepaskan pengampunan supaya engkau tidak mengalami kepahitan. Lepaskan pengampunan supaya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu. Seperti sungai yang tidak pernah kering, alirannya selalu mengalir, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, pengampunan adalah perintah Allah. Tadi saya sudah bahas juga di dalam doa Bapa kami, saudara. Tuhan mengajarkan murid-muridnya saat itu agar murid-muridnya memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada dia. Ampunilah orang yang bersalah dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan adalah perintah Allah. Yang namanya perintah dari Tuhan itu harus kita lakukan, saudara. Kita mesti taat. Tahukah saudara, kata taat kalau dibalik itu sama, saudara. Ya, Buru ya. Taat kalau dibalik ya tetap taat. Taat artinya ya harus kita lakukan. Sebab itu perintah Allah yang harus kita lakukan, saudara. Nah, sebagai kesimpulan, karena Tuhan sudah memberikan pengampunan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, saudara. Maka kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Tuhan ingin agar hidup kita itu nantiasa mengalami kelepasan dan kebebasan, saudara. Tuhan ingin agar kita itu menjadi hamba-hambanya yang taat dan setia, saudara. Agar hidup kita diberkati oleh Dia. Agar nama Tuhan juga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dan cik. Baterainya habis, Mas. Mana nih pemusik WL nih? Aduh, kacau.